Bagaimana kelanjutannya? Oh, Rocky Gerung, dengar-dengar kemarin udah ke baris krim ya? Sudah. Jadi begini, Mas Saleh ya, walaupun tadi malam pun, kemarin malam Rocky Gerung sudah konferensi pers dan minta maaf ke Pak Prabowo, tapi bukan berarti ini selesai begitu saja ya. Dan kemarin hari Senin, saya hari Senin bersama lawyer saya atau lawyer dari Gerakan Kita Prabowo itu sudah membuka laporan di Baris Krim. Cuma memang masih ada beberapa berkas yang harus saya lengkapi dan akan saya lanjuti lagi, nanti hari Senin saya akan serahkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan Baris Krim untuk sebuah LP. Saya rasa gitu, Pak Saleh. Oh gitu ya. Oh jadi Rocky Gerung udah minta maaf ya, telekonferensi ya? Sudah. Makanya Pak Prabowo kemarin sudah mengatakan bahwa Rocky Gerung sudah sadar dan minta maaf. Tapi kami juga tidak begitu saja ya. Ini juga pembelajaran buruk bagi generasi akan datang bahwa kita sebagai rakyat Indonesia itu harus menghargai dan menghormati seorang presiden, terutama Pak Prabowo yang saat ini butuh fokus, butuh konsentrasi yang cukup supaya bisa melaksanakan program-program 5 tahun ke depan dengan maksimal. Jadi mungkin kalau secara pribadi Pak Prabowo sudah memaafkan, tapi secara konsekuensi hukum kami sebagai organisasi Gerakan Cita Prabowo tentu kami tidak bisa menerima begitu saja ya. Jadi tetap kita akan tidak lanjuti laporan ke Baris Krim dan insya Allah minggu depan ini sudah akan keluar itu pernyataannya ataupun kelanjutan dari laporan yang kami sudah buat. Cara saya itu Pak Saleh. Ya, jadi kalau saya melihatnya gini, ya Pak Rocky Gerung ini harusnya mendukung Pak Prabowo, membantu Pak Prabowo, ya atas oknum-oknum pejabat yang tidak setuju dengan gebrakan Pak Prabowo. Contoh ini, ya masalah korupsi. Ya ini harusnya Pak Rocky Gerung itu malah harus viralkan mendukung Pak Prabowo, termasuk efisiensi anggaran. Karena kan Pak Rocky Gerung mungkin sudah tahu bahwa selama ini anggaran kita ini ratusan triliun itu bocor dan disalahgunakan. Nah Pak Prabowo ini kan sedang melaksanakan efisiensi anggaran negara yang kurang lebih 300 triliun ya, 300 triliun lebih. Nah sekarang ini ya ada beberapa pejabat, oknum-oknum pejabat yang menyerang Pak Prabowo. Nah seharusnya di sinilah Rocky Gerung ini muncul menghantam oknum-oknum pejabat ya yang tidak setuju efisiensi anggaran, harusnya yang begitu. Jangan malah di ini kalau menurut saya. Kalau Dinda bagaimana? Sama Bang Saleh begini, kita kan kecewa, kita sakit hati, kita marah dengan sosok Rocky Gerung, itu wajar ya. Kalau memang dia itu benar-benar orang akademisi yang cukup pintar dengan gelar doktor, seharusnya dia menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia. Memang benar negara Indonesia ini negara demokrasi Pancasila ya. Itu mengedepankan adab dan etika, tidak asal ngomong. Ini seorang doktor yang selalu mencaci maki dan menghina kepala negaranya. Ya bagaimana gitu loh. Itu tidak pantas keluar dari mulut seorang doktor Rocky Gerung ini ya. Saya perhatikan dia selalu menyerang kepala negara dan ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ini ya. Saat ini Pak Prabowo itu dengan beban yang begitu berat saja itu masih memikirkan bagaimana dalam waktu yang baru 100 hari lebih sedikit bisa melaksanakan program-program kerja yang sudah beliau buat. Itu bukan hal mudah dan murah. Ini butuh support dan dukungan dari semua pihak ya. Bang Rocky Gerung ini atau saudara Rocky Gerung ini siapa sih sumbangsi yang kepada negara ini? Belum ada Bang Saleh. Cuma ngomong ya cuap-cuap, mengkritisi pemerintahan, menjelek-jelekan pemerintah, menghina seorang kepala negara, ini konyol ya. Seharusnya Indonesia ini butuh orang-orang pintar supaya bisa membantu Pak Prabowo untuk membenahi semua permasalahan-permasalahan negeri ini, bukan malah membuat kegaduhan ya. Pak Prabowo Pak Prabowo nggak akan meladeni, tidak akan marah, tidak akan menyerang balik ke Rocky Gerung. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya Pak Prabowo ini? Tentu kami akan marah dan tidak terima ya. Ingat, di dunia ini di atas langit masih ada langit ya. Mungkin kemarin-kemarin Anda itu cukup sakti, tidak bisa tersentuh hukum karena Anda sendiri sudah ngomong, sudah dilaporkan 37 kali oleh masyarakat Indonesia terkait apa yang sudah dilakukan dan dia tidak tersentuh hukum. Yang kita berharap yang ke-38 kali ya Pak Rocky Gerung harus masuk dan bertanggung jawab semua apa yang sudah dilakukan itu. Karena apa? Setiap pekerjaan itu ada konsekuensinya. Nah, jadi saya sebagai Ketua Umum Gerakan Kita Prabowo kemarin didampingi tim advokasi dari Gerakan Kita Prabowo sudah membuka laporan. Cuma memang masih ada berkas-berkas yang kurang yang harus saya lengkapi ya. Kebetulan hari ini juga masih di Lampung saya Bang Saleh karena banyak kerjaan ya. Tapi harus saya lengkapi supaya apa? Semua masyarakat bisa melihat bahwa Pak Prabowo itu punya kader-kader militan yang tidak akan diam saja ketika bapaknya dihinakan. Saya rasa itu Bang Saleh. Oke, berarti hukum terus berlanjut ya? Proses hukum masih tetap berjalan ya. Berjalan. Nah, ini misalnya tetap berjalan. Pendapat dari Abang ini.
Ini kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini kan Rocky Gerung ini kan ya pintar lah, gelar doktor. Nah, bagaimana kalau ke depan diuji coba keilmuannya Rocky Gerung masuk dalam pemerintahan? Bagaimana menurut Dinda itu? Kalau memang pintar? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya setuju saja. Maka saya sampaikan tadi, Pak Prabowo itu butuh orang pinter untuk menjadi pembantunya, ya. Makanya kemarin berapa hari kan kita sama-sama bangsa juga tahu. Bagaimana saya, walaupun saya itu pendukung loyalis sejatinya Pak Prabowo, tapi bukan pendukung fanatik yang selalu mengatakan benar tentang apa yang dilakukan oleh menteri-menteri Pak Prabowo. Betul. Kalau itu salah, saya katakan salah. Kebijakan contohnya kemarin terkait ATR BPN kita teriak-teriak. Betul. Ya, terkait lagi kebijakan dari apa? Dari KKP kita juga protes. Betul. Belum lagi LPG 3 kilo dari